Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Ya, bro. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Puji dan syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan, kesehatan sehingga kita dapat berada di Zoom pada presentasi kali ini. Salawat serta salam tak lupa kita ucapkan kepada Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan hantaran kata Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah, sebelumnya perkenalkan saya Muhammad Nisa Putra dengan NIM 230600022 yang akan bertugas sebagai moderator pada presentasi kelompok 2 kali ini. Baik, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Profesor Dr. Idris MSI yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami, kelompok 2 untuk presentasi. Di mana kelompok kami membahas mengenai aktivitas ekonomi manusia dan degradasi lingkungan. Tentunya saya tidak sendiri karena saya ditemani oleh rekan-rekan saya, yaitu yang pertama ada Gema Zaki Yufrizal dengan NIM 2306008. Yang kedua ada Gazi Letupani Buntala dengan NIM 230600102. Yang keempat Zikri Meidi dengan NIM 230600036 dan yang terakhir Novan Wirayuda dengan NIM 230600024 sebagai presentator pada presentasi kali ini. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, dipersilakan kepada presentator untuk memaparkan materi pada presentasi kali ini. Kepada presentator dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Pertama-tama, pendahuluan. Masalah lingkungan timbul dari interaksi antara aktivitas ekonomi, permintaan dan penawaran sumber daya alam dan lingkungan. Hal ini menyebabkan degradasi lingkungan seperti polusi dan limbah. Hubungan antara manusia dan lingkungan sangat kompleks dan saling bergantung. Kegiatan ekonomi dapat menyebabkan degradasi lingkungan, sehingga perlu adanya kebijakan untuk mengatasi masalah ini. Terdapat tiga bagian utama untuk membahas masalah ini, yaitu yang pertama, kompleksitas hubungan antara manusia dan lingkungan. Yang kedua, faktor-faktor penyebab degradasi lingkungan. Yang ketiga, pilihan kebijakan untuk mengatasi degradasi lingkungan. Yang selanjutnya, kompleksitas hubungan manusia dan lingkungan. Kompleksitas hubungan manusia dan lingkungan merujuk pada hubungan yang sangat erat dan saling mempengaruhi antara manusia dan lingkungan alam. Hubungan ini melibatkan beberapa faktor, seperti yang pertama, hubungan manusia dan lingkungan bersifat kompleks, artinya hubungan antara manusia dan lingkungan sangat erat dan saling mempengaruhi. Yang kedua, ekologi manusia mengkaji interaksi manusia dengan alam, yaitu ekologi manusia mempelajari bagaimana manusia berinteraksi dengan lingkungan alam dan bagaimana interaksi tersebut mempengaruhi kehidupan manusia. Yang ketiga, perubahan lingkungan mempengaruhi kehidupan manusia, yaitu perubahan lingkungan seperti polusi, perubahan iklim, dan kerusakan hutan dapat mempengaruhi kesehatan, ekonomi, dan kualitas hidup manusia. Selanjutnya, itu konsep ekologi manusia. Ekologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara makhluk hidup dan lingkungannya. Ekologi mencakup studi tentang interaksi antara organisme dengan lingkungan fisik dan biologisnya, serta bagaimana organisme tersebut beradaptasi dan berinteraksi dengan lingkungannya. Ekologi manusia adalah cabang ekologi yang khusus mempelajari dampak aktivitas manusia terhadap lingkungan. Ekologi manusia mencakup studi tentang bagaimana aktivitas manusia seperti pertanian, industri, dan transportasi mempengaruhi lingkungan dan bagaimana lingkungan tersebut mempengaruhi kesehatan dan kualitas hidup manusia. Selanjutnya, faktor-faktor yang berperan. Faktor seperti populasi dan eksploitasi sumber daya alam berperan penting dalam mempengaruhi lingkungan. Populasi yang meningkat dapat menyebabkan peningkatan kebutuhan akan sumber daya alam, seperti air, makanan, dan energi, yang dapat menyebabkan eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan. Eksploitasi sumber daya yang berlebihan dapat menyebabkan kerusakan lingkungan seperti polusi, perubahan iklim, dan kerusakan habitat.
Oke, Mas. Sekian saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Gema. Materi selanjutnya akan dipresentasikan oleh Novan Wirayuda. Kepada Novan dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep ekologi manusia. Hubungan antara habitat ekologi dan manusia intensif, tekanan terhadap sumber daya alam di lingkungan menjadi semakin mengkhawatirkan. Dalam waktu yang sama, terjadi diskusi dan perkembangan pemikiran tentang bagaimana mengatasi dampak negatif dari interaksi manusia yang semakin intensif agar dapat mempertahankan daya dukung dan integritas ekologi. Juga banyak kajian tentang bagaimana pengaruh lingkungan terhadap perilaku manusia dan atau sebaliknya. Pada gambar di samping kita bisa melihat habitat memiliki energi unsur, hara, informasi, dan bahan. Pada manusia juga memiliki jumlah diferensiasi seperti umur, kelamin, etnis, dan distribusi. Pada poin tengah dipaparkan nilai hierarki norma sosial dan kelembagaan yang mengarahkan ke unit sosial seperti individu, rumah tangga, dan komunitas, dan juga proses sosial seperti kekompakan sosial, solidaritas sosial, integrasi sosial. Model hubungan manusia dan lingkungan. Model determinasi lingkungan, model ini menyatakan bahwa lingkungan secara langsung menentukan perilaku dan kehidupan manusia. Contohnya, iklim yang ekstrim dapat mempengaruhi pola hidup dan kegiatan ekonomi masyarakat. Model kemungkinan lingkungan. Model ini menyatakan bahwa lingkungan memberikan kemungkinan bagi manusia untuk mengembangkan kehidupannya. Contohnya, daerah dengan tanah subur yang dapat memungkinkan masyarakat untuk mengembangkan pertanian. Model model ekologi budaya. Model ini menyatakan bahwa manusia dipengaruhi oleh lingkungan dan sebaliknya. Budaya manusia juga mempengaruhi lingkungan. Contohnya budaya masyarakat yang hidup di dekat hutan dan dapat mempengaruhi cara mereka mengelola hutan. Model ekologi manusia berbasis ekosistem. Konsep ini menyatakan bahwa kehidupan manusia dipengaruhi oleh ekosistem yang ada di sekitarnya. Contohnya, keseimbangan ekosistem di hutan dapat mempengaruhi ketersediaan sumber daya alam bagi masyarakat. Model ekologi manusia berbasis aktor. Model ini menyatakan bahwa kehidupan manusia dipengaruhi oleh aktor-aktor sosial seperti individu, kelompok, dan lembaga. Contohnya, keputusan individu untuk menggunakan energi terbarukan dapat dipengaruhi lingkungan. Yang keenam, ada sistem ekologi manusia. Model ini menyatakan kehidupan manusia dan lingkungan membentuk sistem yang kompleks dan saling mempengaruhi. Contohnya, perubahan iklim dapat mempengaruhi ketersediaan sumber daya alam yang kemudian dipengaruhi oleh kehidupan manusia. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Novan. Materi selanjutnya akan dipresentasikan oleh Gazi Letupani. Kepada Gazi dipersilakan. Baik, kapasitas daya tampung lingkungan. Kapasitas daya tampung adalah batas maksimal ekosistem mendukung kehidupan. Ini berarti bahwa ekosistem memiliki kemampuan untuk menyerap dan mengolah limbah, polusi, dan tekanan lainnya hanya sampai batas tertentu. Faktor utama. 1. Jumlah sumber daya. Ketersediaan sumber daya alam seperti air, tanah, dan udara yang bersih. 2. Jumlah populasi. Jumlah penduduk yang tinggal di suatu daerah dan memanfaatkan sumber daya alam. 3. Konsumsi individu. Tingkat konsumsi sumber daya alam dan produksi limbah oleh individu. Kapasitas daya tampung lingkungan. Penting untuk pembangunan berkelanjutan. Memahami kapasitas daya tampung lingkungan sangat penting untuk pembangunan berkelanjutan. Dengan mengetahui batas maksimal ekosistem, kita dapat 1. Menghindari kerusakan lingkungan yang tidak dapat diperbaiki. 2. Mengembangkan strategi pembangunan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. 3. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan makhluk hidup lainnya. Dengan demikian, memahami kapasitas daya tampung lingkungan adalah langkah penting untuk mencapai pembangunan berkelanjutan dan melestarikan keanekaragaman hayati di bumi. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Gazi. Materi selanjutnya akan dipresentasikan oleh Zikri. Kepada Zikri dipersilakan. Saya akan menjelaskan tentang permintaan versus penawaran lingkungan.
permintaan sumber daya aktivitas ekonomi yang meningkat menyebabkan permintaan sumber daya alam seperti air, tanah, dan energi meningkat. Hal ini dapat menyebabkan tekanan pada lingkungan pada sumber daya alam. Yang kedua, overeksploitasi dan degradasi lingkungan. Jika permintaan sumber daya melebihi kemampuan lingkungan untuk menyediakannya, maka dapat terjadi overeksploitasi. Overeksploitasi dapat menyebabkan degradasi lingkungan seperti polusi, kerusakan hutan, dan kehilangan biodiversitas. Lanjut. Selanjutnya, keseimbangan antara eksploitasi dan konservasi untuk menghindari degradasi lingkungan. Perlu adanya keseimbangan antara eksploitasi sumber daya alam dan konservasi lingkungan. Hal ini dapat dicapai dengan yang pertama, mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan. Yang kedua, mengurangi konsumsi sumber daya alam. Yang ketiga, mengembangkan teknologi yang ramah lingkungan. Yang keempat, melindungi dan melestarikan ekosistem yang rentan. Dengan mencapai keseimbangan antara eksploitasi dan konservasi, kita dapat memastikan bahwa sumber daya alam tetap tersedia untuk generasi mendatang dan lingkungan tetap seimbang dan sehat. Untuk selanjutnya, saya serahkan kepada moderator. Baik, materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Kesimpulan dari materi tadi yaitu hubungan manusia dan lingkungan saling mempengaruhi. Yang kedua, aktivitas ekonomi yang tidak terkendali menyebabkan degradasi lingkungan. Dan yang terakhir, pentingnya kebijakan berkelanjutan untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Selanjutnya sesi diskusi di mana dilanjutkan pada Semail mata kuliah ekonomi sumber daya alam dan lingkungan. Baiklah, demikian dari presentasi kelompok kami. Saya sebagai moderator dan mewakili teman-teman kelompok saya mengucapkan mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.